Dan kami perlu mengingatkan bahwa jika terbukti pelanggaran sistematis, terstruktur, dan masif akan mengakibatkan dapat dibatalkannya hasil pemilihan umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tim Hukum Nasional yaitu Timnas Amin membeberkan fakta tentang pelanggaran yang dilakukan oleh paslon nomor 2. Salah satunya adalah yang dihadiri oleh Cawapres atau Gibran, forum yang dihadiri 8 organisasi perangkat desa yang seharusnya netral tersebut mayoritas peserta menggunakan logo paslon 02 di bajunya. Dan juga Timnas Amin menduga Gibran melakukan pelanggaran administrasi pemilu dengan kampanye di luar jadwal. Bahkan diduga terjadi praktek money politik melalui pembagian uang transport dalam acara tersebut. Dan tim hukum Timnasnya Amin menyayangkan Bawaslu tidak menindaklanjuti dugaan pelanggaran itu dengan alasan selalu kurang barang bukti. Padahal laporan telah disertai bukti yang lengkap dan acara tersebut digelar secara terbuka dan banyak diliput media nasional. Bukan hanya itu saja, yaitu dugaan pelanggaran saat Gibran bagi-bagi susu di acara Car Free Day di Jakarta Pusat. Kegiatan tersebut juga bagian dari pelanggaran administrasi pemilu. Dan juga Gibran berkampanye di Pondok Pesantren Luhur Al-Tasaqah. Gibran juga telah melakukan kegiatan kampanye di tempat pendidikan dengan menyampaikan visi misi kepada para santri dan santriwati yang notabene-nya adalah anak-anak yang membagikan barang-barang kepada para santri. Jadi Timnas Amin juga mencatat pelanggaran administrasi pemilu secara gamblang juga dilakukan oleh Zulkifli Hasan di acara Rapat Kerja Nasional Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia atau APPSI. Jadi Zulhas yang datang dalam kapasitas sebagai Menteri Perdagangan terang-terangan mendukung Prabowo Gibran dalam sambutannya. Sampai mengatakan bahwa saking cintanya kepada Prabowo sampai orang tasyahud akhir yang satu jari menjadi 2 jari ya. Itu kalau tahiyatul akhir Pak Yai kan gini Pak Yai. Tahiyatul akhir kan gini. Sekarang banyak gini Pak. Kayak gini. Dan sampai sekarang Bawaslu belum mengambil tindakan apapun terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh paslon 02 ini. Sepertinya Bawaslu ya sudah mulai menunjuk keberpihakannya terhadap salah satu paslon, yaitu kepada paslon 02. Dan ini sangat berbahaya sekali. Sampai ex-ketua MK Timnas Amin, yaitu Hamdan Zulfa, dengan keras mengatakan bahwa pembatalan pemilu bisa terjadi jika banyak ditemukan pelanggaran. Pelanggaran-pelanggaran yang sedemikian rupa yang dapat kami kategorikan mengarah pada pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif. Dan kami perlu mengingatkan bahwa jika terbukti pelanggaran sistematis, terstruktur, dan masif akan mengakibatkan dapat dibatalkannya hasil pemilihan umum. Karena itu penting sekali saya dan kami dari Timnas dan tim hukum mengingatkan semua pihak bahwa kalau terjadi pelanggaran-pelanggaran yang demikian sistematis, terstruktur, dan masif mengakibatkan pelanggaran dari mengakibatkan pembatalan dari hasil pemilihan umum. Saudara, kami akan terus mencatat, melaporkan seluruh pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, dan tadi apa yang sudah diceritakan oleh Ketua Tim Hukum, catatan-catatan yang begitu sangat lengkap. Nah, catatan ini menunjukkan bahwa betapa banyak pelanggaran dilakukan oleh paslon, tadi paling tidak, oleh paslon nomor 2, ada 3 pelanggaran dilakukan oleh calon wakil presiden, dan kami sudah laporkan. Dan pelanggaran itu sepertinya sebuah desain. Pertama dengan pelibatan aparat desa di seluruh Indonesia. Dan Cawapres Gibran hadir dan merasa tidak bersalah apa-apa. Kemudian pelanggaran di Car Free Day.
kemudian pelanggaran di masuk pesantren anak-anak, dan seterusnya. Jadi, saudara sekalian, pelanggaran-pelanggaran yang dilaporkan, yang diabaikan oleh pengawas pemilu, itu adalah bentuk keterlibatan dari penyelenggara pemilu dengan melakukan pemihakan kepada salah satu pasangan calon. Dalam pengalaman kita sejarah pemilu di Indonesia, manakala penyelenggara pemilu melakukan pemihakan, laporan dari salah satu pihak diproses, laporan dari pihak yang lain tidak diproses, itu adalah bentuk pelanggaran nyata dan kami catat semua apa yang terjadi. Kemudian saudara-saudara, pelanggaran yang sifat sistematis, terstruktur dan masif, pertama melibatkan pasangan calon atau peserta, kemudian yang kedua melibatkan penyelenggara, baik secara aktif maupun tidak aktif. Secara aktif, ya, penyelenggara melakukan pelanggaran itu sendiri. Kemudian yang kedua, secara tidak aktif, tidak memproses segala laporan-laporan yang ada. Dia tidak melaksanakan tanggung jawab kewajibannya menjaga pemilu yang free and fair. Kemudian yang ketiga adalah pelanggaran yang dilakukan oleh para penyelenggara negara, baik secara sadar ya, atau secara tidak sadar tapi dilakukan secara terus-menerus yang menguntungkan salah satu pasangan calon, termasuk penyalahgunaan wewenang dan penyalahgunaan jabatan. Nah, inilah kaitan dengan menteri yang turun ke daerah dan melakukan kampanye secara tidak langsung, itu adalah penyalahgunaan posisi dan penyalahgunaan jabatan yang terus kami akan catat bahwa itu adalah pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh para peserta maupun tim kampanye dan partai pendukungnya. Saudara, kami ya, dari tim hukum ya, meminta kepada seluruh kader partai, seluruh relawan untuk tidak takut melapor. Apapun pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di Indonesia, ya, karena inilah ya, yang menjadi pintu masuk dan tanggung jawab dari seluruh ya, peserta dan juga relawan dan kader untuk menjaga pemilu ini adalah pemilu yang jujur dan pemilu yang bersih. Dan tidak usah takut. Kami akan mengawal saudara, kami akan mengawal seluruh tim yang ada di seluruh daerah Indonesia untuk dilindungi oleh hukum. Tidak usah takut menghadapi ancaman, tidak usah takut untuk melaporkan apapun yang terjadi di pelanggaran yang ada di seluruh Indonesia. Ini saya minta betul kepada seluruh kader partai, seluruh relawan untuk melaporkan setiap pelanggaran-pelanggaran sekecil apapun yang terjadi. Kemudian terakhir, kami tentu tadi ada 6 pencabutan izin yang secara mendadak ya dilakukan. Ya, kami sangat prihatin, ya, kami sangat prihatin dengan pencabutan izin yang sangat mendadak yang sudah didesain sedemikian rupa oleh kami untuk menyelenggarakan kampanye, tapi tiba-tiba dicabut izinnya dan kami terpaksa mengubah tempat atau lokasi. Ini adalah tindakan-tindakan yang tidak fair terhadap pasangan calon nomor urut 1. Oleh karena itu kami meminta kepada pemerintah daerah di seluruh Indonesia untuk bertindak fair kepada semua pasangan calon. Kalau sudah dikeluarkan izin, konsisten untuk memberikan izin, jangan dicabut izinnya ketika kami sudah siap-siap untuk menyelenggarakan kampanye. Jadi ini adalah termasuk kategori kebijakan atau tindakan yang tidak fair. Karena itu sekali lagi kami sangat prihatin, sudah 6 izin yang dibatalkan dan terpaksa kami harus pindah tempat. Saudara,
Inilah yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Anies sebelum ditetapkan calon presiden saja sudah dijegal, sampai melakukan kampanye pun dijegal. 6 tempat dibatalkan sepihak oleh orang yang tidak ingin Anies berkampanye di daerah tersebut. Dan ini sudah jelas tidak mungkin serta-merta kebijakan sendiri kalau tidak ada pesanan ya. Baru tadi malam, yaitu rumah yang bernama pendukung dari Amin dilempari oleh orang tak dikenal karena beliau memasang spanduk Amin di rumahnya. Jadi terjadi intimidasi, bahkan lebih biadab lagi 5 ekor sapi beliau pun dibantai juga oleh orang tidak dikenal. Ini sangat keji sekali karena ada masyarakat yang mendukung, begitu masifnya masyarakat mendukung Amin dengan dana pribadinya ya, sampai menempel spanduk, tetapi diintimidasi sampai sapinya pun dibantai. Na'udzubillah min dzalik. Ini benar-benar sangat keji sekali ya. Jadi ini bukan hanya terjadi kepada Timnas Amin, tetapi terjadi juga kepada masyarakat biasa, yaitu pendukung Amin. Dan ini kata tim hukum Timnas Amin mengatakan jangan diam dan ini harus dilaporkan. Apapun, sekecil apapun pelanggarannya, jangan dibiarkan. Baik, silakan Anda beri komentar dan pendapat Anda. Kita akan ketemu di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.